Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagai Saputra dari kelompok 2 dan saya berserta dua rekan saya yaitu Ronaldo Kristo dan Muhammad Mansur. Di sini kami akan membahas bab manajemen pemasaran, yaitu Managing Holistic Marketing Organization for the Long Run. Yang pertama ada internal marketing atau pemasaran internal. Pemasaran internal merupakan upaya untuk mengatasi resistensi organisasi untuk berubah dan menyelaraskan serta memotivasi antar fungsional karyawan terhadap implementasi efektif strategi perusahaan dan fungsional tertentu dalam rangka memberikan kepuasan pelanggan melalui proses menciptakan motivasi karyawan dan berorientasi pelanggan dengan menggunakan pendekatan marketing light. Selanjutnya adalah karakteristik dari beberapa departemen perusahaan. Yang pertama ada R&D. R&D di sini menghabiskan waktu bertemu dengan pelanggan dan mendengarkan masalah dari pelanggan. Lalu R&D juga menyambut baik dengan keterlibatan pemasaran, manufaktur, dan departemen lain pada setiap proyek baru. R&D juga membandingkan produk pesaing dan mencari solusi terbaik juga. Yang ketiga, R&D juga mengumpulkan reaksi dan saran pelanggan saat proyek berlangsung. Yang kedua ada pembelian. Nah, departemen pembelian di sini mereka secara proaktif mencari pemasok terbaik daripada hanya memilih. Yang kedua, mereka juga membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mereka tidak berkompromi dengan kualitas untuk penghematan harga. Selanjutnya, manufaktur. Departemen manufaktur. Mereka mengundang pelanggan untuk mengunjungi pabrik. Yang kedua, mereka mengunjungi pabrik pelanggan untuk melihat bagaimana pelanggan menggunakan produk dari perusahaan. Yang ketiga, mereka rela bekerja lembur ketika ada sesuatu hal yang penting untuk memenuhi jadwal pengiriman yang sudah dijanjikan. Yang keempat ada marketing atau pemasaran. Bagian pemasaran ini mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan di segmen pasar yang sudah terdefinisi dengan baik. Yang kedua, mereka mengalokasikan upaya pemasaran dalam kaitannya dengan potensi keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, mereka juga mengembangkan penawaran yang unggul untuk setiap segmen sasaran. Selanjutnya, departemen penjualan di sini mereka memperoleh pengetahuan khusus tentang industri pelanggan. Yang kedua, mereka juga berusaha dengan memberi solusi terbaik kepada pelanggan, tetapi hanya membuat janji yang dapat mereka tepati. Yang ketiga, mereka juga memberi makan kebutuhan dan ide pelanggan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pengembangan produk. Yang selanjutnya ada logistik. Bagian logistik juga menetapkan standar yang tinggi untuk waktu penyampaian dan memenuhi secara konsisten. Yang terakhir yaitu selanjutnya ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini menyiapkan laporan profitabilitas berskala berdasarkan produk, segmen pasar, wilayah penjualan, ukuran pesanan, dan pelanggan individu. Yang kedua, mereka juga menyiapkan faktur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan dan juga cepat. Yang selanjutnya ada bagian keuangan. Di sini bagian keuangan memahami dan mendukung investasi pemasaran yang menghasilkan preferensi pelanggan jangka panjang dan kesediaan. Mereka juga menyesuaikan paket keuangan dengan kebutuhan keuangan pelanggan. Yang terakhir, mereka juga membuat keputusan cepat tentang kelayakan kredit dari pelanggan. Selanjutnya ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini merupakan bentuk organisasi pemasaran yang paling umum dengan terdiri dari para spesialis fungsional yang bertugas melapor ke wakil presiden pemasaran dan juga mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mereka. Selanjutnya organisasi
geografis. Bentuk organisasi geografis ini merupakan bentuk organisasi pemasaran yang dibentuk berdasarkan wilayah penjualan seperti nasional, regional, dan distrik. Kelebihan dari organisasi geografis ini yaitu lebih fokus kepada pemasaran secara wilayah dan memperhatikan segmen etnik dan demografis. Dan kekurangan dari organisasi geografis ini yaitu biaya iklan atau promosi di tiap wilayah itu berbeda-beda, sehingga biaya promosi tersebut akan menjadi tinggi atau mahal. Organisasi produk, organisasi manajemen produk atau merek. Organisasi produk ini memiliki manajer yang bertanggung jawab kepada presiden atau pimpinan perusahaan berdasarkan jenis produk. Struktur organisasi produk ini salah satunya digerak oleh perusahaan retail yang memiliki toko di berbagai kota. Ini ada kelebihannya, lebih fokus pada pengembangan marketing mix, perhatian lebih dan dukungan produk terhadap merek. Dan ada kelemahannya, yaitu ada wewenang terbatas, sedangkan itu tugas banyak. Ahli mengenai produk, kurang keahlian fungsional. Tujuan organisasi manajemen produk itu ada 6. Yang pertama, mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk, menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan. Dan yang ketiga yaitu ada bekerja sama dengan agensi iklan. Dan yang keempat adalah meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjual dan distributor, mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan tentang kinerja produk, mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Organisasi manajemen pasar, yaitu manajer pasar ini menguasai beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar atau spesialis industri, dan memanfaatkan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Dan ada kelebihannya, yaitu mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda, fokus pada pelanggan. Yaitu kelemahannya, yaitu wewenang terbatas. Organisasi manajemen metrik, yaitu organisasi ini yang penggunaannya, struktur organisasinya itu menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dalam perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Suatu proyek yang harus diselesaikan. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar itu memungkinkan menerapkan organisasi matrik. Dengan menerapkan ini, organisasi sudah mempunyai struktur para spesialis dengan masing-masing bagian dalam perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyeknya. Hubungan lain dengan pemasaran holistik. Departemen ini harus memikirkan
serta melakukan kerjasama untuk memuaskan pelanggannya, yaitu mengkoordinasikan kegiatannya, pemasaran internal perusahaan, yaitu mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, yaitu operasi dan fungsi perusahaan lainnya untuk melayani pelanggannya, serta memuaskan konsumen atau perusahaannya untuk mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangannya. R dan D yaitu meningkatkan produk berdasarkan umpan balik pasar, yaitu ada pembelian bahan baku dengan berkualitas manufaktur, yaitu meminimalkan tingkat kerusakan nol. Yang keempat yaitu mengukur citra perusahaan secara kontinu. Nah, yang kelima ada penjualan ini berusaha memberikan solusi terbaik kepada pelanggan. Yang keenam yaitu logistik, pengiriman tepat waktu. Jadi, yang kelima ada akuntansi, laporan profitabilitas berdasarkan produk dan segmen pasar. Ada keuangan, yaitu mendukung pengeluaran pemasaran. Juga ada humas, bertindak sebagai pelanggan internal. Ada customer service, yaitu berkompeten, bersikap sopan dan responsif. Membangun organisasi pemasaran kreatif, yaitu banyak perusahaan itu menyadari bahwa mereka ini belum benar-benar didorong oleh pasar dan pelanggan. Mereka didorong oleh produk dan penjualan. Transformasi ini menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pasar membutuhkan antara lain tindakannya, yaitu pertama, mengembangkan seluruh gairah perusahaan untuk pelanggan. Yang kedua yaitu pengorganisasian di sekitar segmen pelanggan alih-alih produk dan pemahaman pelanggan melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta perusahaan itu sudah benar-benar didorong oleh pasar dan pelanggannya dan digerakkan oleh pasar membutuhkan dan sudah didorong oleh transformasinya. Selanjutnya ada bentuk pemasaran secara sosial. Itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada legal behavior, yang kedua ada ethical behavior, dan yang ketiga yaitu socially responsible behavior. Nah, legal behavior ini merupakan di mana manajer dari pemasar itu harus memastikan bahwa setiap tindakan dari penjualan perusahaan itu sesuai dengan hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jika ada tindakan penjualan yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang, maka akan diberikan sanksi yang juga sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu ethical behavior, yaitu menerapkan kode etis tertulis serta membangun tradisi perilaku etis perusahaan dan membuat orang-orang bertanggung jawab penuh untuk mempelajari panduan etika dan hukum. Yang ketiga, socially responsible behavior, yaitu bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan di sekitarnya. Banyak perusahaan memadukan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan dengan aktivitas pemasaran. Terkait penyebab pemasaran dalam menghubungkan kontribusi perusahaan terhadap pelanggan secara langsung atau secara tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan.
karena pemasaran ini adalah bagian dari corporate social marketing atau CSM. Pemasaran sosial adalah aplikasi sistematis pemasaran bersama dengan konsep dan teknik lain untuk mencapai tinjauan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Pemasaran sosial telah digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti kehutanan yang berkelanjutan, mengurangi konsumsi air, menghilangkan polusi sumber air, non-point, dan mengurangi limpasan pupuk. Cognitive campaign bersifat edukatif, edukasi, pemahaman, penerapan analisis, dan evaluasi. Behavior campaign itu bersifat ajakan atau motivasi. Action campaign perbandingan perilaku beserta akibatnya. Value campaign perubahan ide dan sikap pandangan mengenai hal baik dan benar yang diinginkan. Annual plan control untuk memeriksa apakah yang direncanakan hasil sedang dicapai. Profitability control untuk memeriksa di mana perusahaan mendapatkan dan kehilangan pendapatan. Efisiensi control untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan dampak dari impact pengeluaran pemasaran. Strategi kontrol untuk memeriksa apakah perusahaan mengejar peluang terbaik dengan pasar, produk, dan salurannya. Marketing environment audit. Di situ terdapat demographic, economic, environmental, technological. Marketing strategi audit dibagi 3. Yang pertama business, marketing objective and goals, dan terakhir strategi. Marketing organization audit. Di situ terdapat struktur, formal struktur, fungsional efisiensi, interface efisiensi. Marketing system audit. Terdapat marketing information system, marketing planning system, marketing control system, dan new product development system. Yang terakhir adalah marketing productivity audit. Itu ada 2. Yang pertama profitability analysis dan cost effectiveness analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.